Ya, jadi Sudah siap. Wih, saya udah pernah baca buku ini. Keren. Kalau udah baca, wah, udah baca hebat nih. Keren. Kalau udah baca bagus. Nanti kita bisa sharing ya. Kita bisa sharing. Siapa tadi yang bilang udah baca? Saya, Bara. Bara. Oke, very good ya. Bagus. Alhamdulillah udah ini ya. Jadi bagaimana kita mengelola kebiasaan kita agar kita menjadi ahli atau kita punya kebiasaan baik gitu ya. Nggak perlu berpikir, nggak perlu motivasi, hanya laksanain aja. Just do it, laksanain agar jadi duit. Just do it agar jadi duit gitu ya. Intinya bagaimana mengelola kebiasaan kita agar menjadi kita mampu, paling tidak mampu di bidang kita masing-masing. Mampu menjadi penghafal Al-Quran misalnya ya. Mampu untuk mengerjakan matematika dengan benar. Dan ternyata itu tidak perlu mikir, tidak perlu hanya laksanain aja gitu. Nah, bagaimana kelanjutannya lebih kurang seperti ini. Nah, habit, kita bicara masalah habit ya atau kebiasaan. Kita bicara masalah habit atau kebiasaan. Ternyata kebiasaan atau habit ini sangat-sangat ajaib teman-teman. Kita lihat contohnya ya. Jadi sebelum ke contoh, kita lihat dulu habit atau kebiasaan itu apa. Habit ini ajaib, tapi habit itu apa? Kalau terjemahan bebasnya kebiasaan, tapi maknanya apa kira-kira ya? Jadi kira-kira kebiasaan atau habit itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis gitu ya. Misalnya nih, kalau habitnya udah sangat bagus, begitu dengar azan, otomatis berhenti main game. Just, gitu. Begitu dengar dipanggil orang tua, langsung nyahut. Ya, begitu diperintah Bapak Ibu Guru, langsung. Nah, itu habit, itu kebiasaan yang kita lakukan secara otomatis, contohnya ya. Bisa juga, atau aktivitas yang kita lakukan terus-menerus, sehingga jadi kebiasaan kita. Misalnya, habis maghrib kita terus mengaji ya, setiap hari, sehingga lama-lama kita punya habit yang bagus. Setiap habis maghrib kita murojaah, kita tilawah Al-Quran, kita hafalan. Nah, itu kebiasaan. Ternyata kebiasaan ini adalah sebelum lanjut kita lihat teman-teman, orang-orang yang kita rasakan istimewa gitu ya. Misalnya, nah teman-teman tahu ini siapa? Ronaldo. Betul. Nggak tahu. Ini siapa nih? Nggak tahu. Muhammad Salah. Tuh, Muhammad Nggak Salah. tahu. Betul. Muhammad Salah, betul. Mungkin buat yang cowok-cowok mereka udah tahu ya. Nah, apakah mereka ini istimewa? Nah, kalau Bang pakai. Iya. nah, Ronaldo kita tahu kan jagoan ya dalam hal main bola. Demikian pula Muhammad Salah, sampai ada lagunya setiap Salah masukkan gol, ada orang yang masuk Islam saking luar biasanya. Kemudian nah, ketika kita melihat mereka, kita ada rasa kagum. Wah, hebat nih Muhammad Salah ya. Hebat nih Ronaldo nih. Bagi kita, mereka itu terlihat istimewa ya. Super luar biasa gitu. Tapi bagi mereka atau bagi pemain profesional, itu hal yang biasa gitu. Kenapa disebut biasa? Karena mereka latihan terus tiap hari, lebih daripada orang lain. Orang lain latihannya hanya 3 jam, mereka 4 jam. Orang lain tidur, mereka terus berlatih ya. Sehingga tidak salah ketika mereka di pandangan kita yang awam ini istimewa. Tapi bagi mereka itu biasa gitu. Karena mereka sudah melakukan latihan itu terus-terusan tanpa henti misalnya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat bolanya kayak nempel di kakinya mereka kan ya. Begitu ditendang, melengkung kayak bisa masuk ke gol gitu. Nah, itu dilakukan mereka karena mereka berlatih setiap hari terus-menerus. Kemudian kita lihat lagi, mungkin teman-teman tahu
Tahu ini beliau siapa? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Ya, cakep. Sering lihat tuh. Keren, betul. Ini Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat mungkin sekarang udah doktor mungkin ya, lagi S3, Doktor Ustadz Adi Hidayat LCMA. Beliau kan kita tahu hafiz Quran. Bahkan tahu detail posisi ayatnya. Halaman berapa, sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah, dan seterusnya. Teman-teman udah tahu kan bagaimana kehebatannya beliau, keistimewaannya beliau. Bagi kita, beliau itu luar biasa istimewa dan bahkan mungkin mengidolakan beliau saking beliau hebatnya. Tapi bagi beliau sendiri, beliau sebetulnya biasa gitu. Kenapa biasa? Karena beliau menghafal rutin misalnya. Setiap habis subuh 1 jam hafal gitu. Setiap habis zuhur murojaah terus-terusan. Sehingga sesuatu yang biasa itu jika dilakukan terus-menerus akan menjadi istimewa bagi yang lain, terlihat istimewa karena menonjol gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini biasa itu bukan berarti kemampuan mereka biasa, bukan, tapi mau menyampaikan bahwa hasil yang istimewa luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat, dari Muhammad Salah dan dari orang-orang lain yang sukses itu merupakan hasil dari pembiasaan dan latihan yang berulang-ulang. Ya, mungkin teman-teman juga ngalamin ya, ketika menghafal juz 30 dulu misalnya. Bagaimana harus mengulang kan? Mengulang tiap hari, tahu-tahu selesai juz 30 ya. Tahu-tahu selesai juz 26. Itu hasil pembiasaan misalnya. Habis maghrib, menghafal setelah habis maghrib sampai isya. Ada juga barangkali yang habis subuh, ba'da subuh, selepas sholat subuh sampai syuruk, menghafal terus tiap hari ya. Tahu-tahu hafal surat surat di juz amma yang 30 juz itu. Nah, teman-teman pada saat awalnya berat, tapi lama-lama kalau udah pembiasaan, dilatih berulang-ulang, tahu-tahu hafal 30 juz, 37 ya, juz 30. Hafal lagi juz 29 dan seterusnya. Nah, jadi yang ingin disampaikan di sini adalah mereka-mereka ini istimewa, baik Muhammad Salah, Soleh, mungkin kalau bahasa Arabnya Muhammad Soleh ya, atau Pak Ustadz Adi Hidayat, karena mereka biasa mengulang-ulang dan melakukannya secara terus-menerus sehingga hasilnya luar biasa. Nah, sekarang kita buktikan ya, bagaimana keajaiban dari habits ini. Habit ini dari kebiasaan yang diulang-ulang. Pertama, coba ada nggak teman-teman yang bisa baca ini? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayah juga susah. Oke. Memang susah ya karena ada Belajar. Oke, siap, mantap. Oke. Ayah Raya juga susah baca ini nih, perlu 1 jam kali baik mikirnya apa ini maksudnya gitu ya. Tapi teman-teman ini nih, Sim Salabim. Coba sekarang semua teman-teman tutup mata. Tutup mata. Wah, pada buka mata. Tutup mata. Ini kita mau menimbulkan keajaiban nih. Ada mantra sakti yang harus diucapkan. Oke. Ada yang nggak tutup mata juga nggak apa-apalah. Tapi yang penting tutup mata ya, oke? Setelah tutup mata, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala Bismillahirrahmanirrahim. Gus. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bagus. Oke. Sekarang dengan zikir itu kita ada sesuatu yang ajaib bagi diri kita. Coba baca ini. Ada yang bisa baca ini setelah baca mantra tadi? Saya bisa. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap, keren, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Keren, luar biasa. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Dan kalau kita lihat ini, nggak bisa kan? Sama sekali nggak bisa, blank atau kosong. Tapi ketika lihat ini, semua orang, Ayah Rayhan yakin, hampir semua, dan bahkan semua teman-teman pasti bisa baca ini. Padahal ini sama-sama Arab gundul kan? Tanpa Arab harokat, maksudnya bukan Arab nggak bersyukur. Huruf Arab yang nggak ada harokat. Tapi semua teman-teman bisa baca ini. Kan Bisa kita udah baca biasa. ini. Yes, exactly right. Betul. Kenapa bisa baca ini? Karena bukan karena bantara yang tadi, bukan karena bacaan yang tadi, tapi karena kebiasaan. Betul. Saya yakin teman-teman udah biasa baca Al-Fatihah Kedengeran nggak? sejak kecil ya. Udah ribuan kali baca Al-Fatihah. Kedengaran. Udah ribuan kali baca Al-Fatihah. Udah ribuan kali dengar Al-Fatihah. Baik dalam sholat berjamaah, maupun baca sendiri, maupun dengar dari MP3, dari YouTube misalnya. Nah, jadi itulah keajaiban habit, teman-teman. Jadi semua bisa karena biasa. Praktis, latihan berulang di sini ya. Ini tadi bisa kelihatan keajaibannya. Bahwa kita bisa melakukan sesuatu karena perbedaan antara bisa dan tidak bisa ternyata di habit atau kebiasaan. Oke, perbedaan bisa dan tidak bisa di habit atau kebiasaan. Baca Arab gundul yang pertama, kita nggak bisa. Kenapa? Kita bukan habit kita. Kita nggak habit untuk baca. Kita belum belajar lah bahasanya salam atau ajian tadi. Tapi Al-Fatihah, teman-teman, udah berkali-kali kita mengenal huruf itu ya. Sehingga begitu dibikin gundul pun, kita tetap kenal sama Al-Fatihah. Karena udah jadi habit. Jadi, bisa karena biasa. Tidak bisa karena tidak biasa. Jadi, kalau kita mau melakukan bisa, dibiasakan gitu ya. Itu hikmahnya dari yang disampaikan barusan. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Terutama yang udah baca buku tadi tuh. Hebat tuh, udah baca ya. Oke. Mudah-mudahan clear sampai di sini ya, bahwa nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah biasa atau nggak biasa. Misalnya, nggak ada yang nggak bisa bangun subuh. Yang ada adalah yang bisa, biasa, atau yang nggak biasa gitu ya. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, mudah-mudahan sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita membentuk habit? Atau bisa dikatakan, siapa sih bapak ibunya habit itu? Habit itu datang dari mana? Gitu ya. Ketika Pak Ayar yang ngomong habit itu udah tahu ya teman-teman, kebiasaan ya. Kebiasaan. Biar lebih gampang nyebutnya habit aja lah ya. Lama-lama juga tahu habit itu kebiasaan. Habit itu muncul dari latihan. Latihan secara tidak sadar, kita dari kecil sudah latihan membaca Al-Fatihah, mendengar Al-Fatihah. Setelah latihan, diulang teman-teman. Bayangin aja coba, paling tidak 17 kali sehari kita mengulang Al-Fatihah. Tentu saja ya diulang-ulang ya. Jadi timbulnya habits itu latihan dan pengulangan. Tentu dalam rentang waktu tertentu kayak Al-Fatihah tadi, begitu dibuka Arab gundulnya semua langsung bisa karena udah sekian ribu jam kita mengulang Al-Fatihah ya. Udah sekian tahun kita mengulang Al-Fatihah. Nah, kira-kira nanti yang akan kita diskusikan adalah how many days? Berapa lama sih kita bisa membuat habit baru itu? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan di slide berikutnya. Nah, how many days? Berapa hari sih? Nah, katanya teman-teman, menurut para ahli, sebagian ilmuwan, ada yang bilang
21 hari pengulangan terus-menerus katanya, baru bisa membuat kebiasaan baru atau habits baru. Ada yang juga bilang 28 atau 30 hari. Kemudian bahkan ada yang berpendapat 40 hari. Tapi buat kita sebagai umat muslim, sebetulnya ada ini. Contoh yang insya Allah kita lakukan dan alami, yaitu puasa Ramadan. Ya kan? Puasa Ramadan 29 atau 30 hari. Kenapa kita mengambil puasa Ramadan? Karena di puasa Ramadan itu sebetulnya ada pembentukan kebiasaan baru atau habits baru bagi kita sebagai muslim atau muslimah. Biasanya apa? Terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa qiyamul lail, terbiasa taraweh, terbiasa sedekah, dan yang paling terlihat adalah merubah pola makan. Merubah pola makan. Dari makan biasanya sarapan pagi, makan siang menjadi sarapan waktu maghrib, sarapan makan waktu maghrib pada saat berbuka, dan makan pada saat sahur. Nah, jadi kalau kita ambil hikmah dari Ramadan ini, teman-teman, ya, membentuk kebiasaan baru itu atau habit baru itu, kita harus melakukan latihan dan pengulangan selama 30 hari berturut-turut secara konsisten ya, tanpa ketinggalan satu hari pun. Karena habit itu kan berarti pembiasaan, dan pembiasaan yang memerlukan konsistensi atau bahasa Arabnya istiqomah atau terus-menerus gitu ya. Nah, jadi ya seperti kita nanti kita apa namanya, kita di slide berikutnya ada ini. Dibilang kan gini mungkin, kan untuk memulainya berat. Ya betul. Seperti halnya puasa Ramadan, teman-teman. Untuk memulai puasa Ramadan, apalagi bagi yang nggak pernah puasa Senin Kamis ya, nggak pernah biasa puasa Senin Kamis, langsung ke puasa Ramadan, itu luar biasa untuk memulainya. Apakah sakit kepala dulu lah, apakah lapar atau haus ya. Tapi kita terus lakukan. Hari pertama berat. Hari kedua agak berat. Hari ketiga sampai 10 hari pertama baru merasakan enaknya ya. Merasakan enaknya. Bahkan setelah 30 hari, pola makan kita berubah. Ketika pada 1 Syawal sarapan pagi, kita enggan untuk sarapan pagi. Karena udah berubah pola makan kita. Nah, gitu. Jadi, katanya, menurut apa namanya para ahli, dan kita lihat di kita sebagai umat Islam, acuan puasa Ramadan yang 29 atau 30 hari, bisa kita jadikan patokan atau dasar atau acuan untuk membentuk habits baru itu paling tidak lebih kurang di kisaran 30 hari. Ya. Tapi dilakukan secara menerus, nggak ketinggalan satu hari pun. Nah, itu. Kemudian, dan kabar baiknya, teman-teman, untuk melakukan itu nggak perlu mikir sebetulnya. Lakuin aja, just do it. Kayak iklan Nike gitu, just do it. Supaya jadi duit, just do it, lakuin aja, kerjain berulang-ulang gitu. Jangan banyak berpikir, ini nanti gimana, just do it, lakuin aja gitu ya. Jangan banyak mikir gitu, lakuin aja. Kemudian, ya, intinya adalah selama kita melakukan latihan dan mengulang-ulang apa yang dilatih itu, baik terpaksa atau sukarela, akan terbentuk habit baru gitu ya. Dilakukan dan diulang-ulang. Mirip kayak ini teman-teman. Mungkin pernah ada percobaan di sekolah teman-teman membuat magnet ya. Membuat besi jadi magnet. Nah, gimana caranya? Menggosokkan magnet ke besi itu. Besi itu digosok dengan magnet berulang-ulang. Terus gitu ya. Semakin lama menggosokkannya, magnetnya semakin kuat. Nah, intinya mungkin seperti itu. Jadi, kerjain aja. Ulangi. Awalnya mungkin terpaksa.
Tapi lama-lama akan kebiasaan dan akan menikmati bahwa itu ternyata enak. Yang paling berat misalnya bangun subuh ya. Lama-lama susah ya minta ampun. Mesti dicuci mukanya, mesti ini sehari. Hari kedua, tapi udah mulai hari ketujuh udah mulai enak gitu. Udah mulai enak. Nah, awalnya apa? Just do it, lakuin aja gitu ya. Nah, kemudian contohnya ini, kata Pak Ustadz itu, ada yang nanya ke Ustadz katanya, Pak Ustadz, bagaimana sih supaya kita rajin tahajud? Apa jawaban Ustadz? Ya tahajud aja. Iya Ustadz, justru saya nanya bagaimana supaya kita rajin tahajud? Ya tahajud aja gitu. Artinya, bangun aja pada jam 3 atau setengah 4 atau jam setengah 3 gitu. Lakuin aja, ya tahajud aja gitu. Karena sebetulnya menurut beliau, tahajud itu katanya lebih banyak kepada masalah kebiasaan atau habit. Kuncinya ada di mengulang-ulang. Nah, untuk mengulang itu ya terserah teman-teman untuk memulainya. Misalnya, minta bantuan orang tua untuk dibangunkan jam 3 misalnya. Atau pakai alarm. Apa aja caranya, yang penting yang cara yang tidak dilarang ya. Kuncinya adalah tahajud aja gitu. Seperti halnya bagaimana caranya supaya kita bisa bahasa Arab? Ya, mendengarkan bahasa Arab. Atau bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hafiz? Ya, mulai dari satu ayat ya. Satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, terus lama-lama bisa hafal. Bedanya ada yang cepat, ada yang lambat mungkin. Tapi intinya adalah just do it, lakuin aja gitu. Bahasa orang, kalau kata orang Sunda, awalnya mungkin gini, Allahumma paksakeun gitu ya. Paksain. Mau gimana tadi? Allahumma paksain aja gitu awalnya. Karena di situ ada setan yang akan menggoda kita ya. Nanti dibahas di belakang ya. Ada godaannya memang. Ada faktor luar yang akan mengganggu kita untuk tidak secara terus-menerus melakukan itu. Bahkan untuk bangun subuh kan mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Katanya begitu bangun subuh, kalau nggak bangun itu dikencingin ya katanya ya. Memang ada faktor luar tuh. Memang harus ada niat yang kuat. Saya mau gitu ya. Harus ada just do it, nggak usah mikir gitu ya. Jadi intinya nggak perlu banyak berpikir, lakuin aja. Apalagi kalau punya motivasi yang kuat, wah itu akan tambah dahsyat ya. Misalnya tidak hanya just do it, tapi juga wah saya ingin tahajud agar punya makom tempat yang mulia di sisi Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kan gitu ya. Dan di sebagian malam kerjakanlah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga engkau mendapat tempat yang mahmuda, yang mulia gitu. Apalagi kalau ditambah motivasi, wah ditambah keren itu jadinya ya. Gitu intinya. Kemudian, nah seperti yang disampaikan tadi, betul, memulai pertama kali itu berat. Memulai pertama kali berat. First is hardest, betul. Terus gimana? Kesulitan ada pada awalnya dan selalu begitu. Memulai sesuatu yang baru berat. Bagaimana mengatasinya? Iya tadi seperti dibilang tadi, paksain, Allahumma paksakan. Just do it, paksakan saja pada awalnya ya. Paksakan aja. Disiplin dulu, paksain dulu, ikhlas akan mengikuti nanti. Paksain. Lama-lama kebiasaan, insya Allah bisa menikmati. Pertama kali berat itu memang. Iya, tapi itu jangan jadi pembenaran. Kan pertama kali berat. Justru karena berat itu apa? Ngalahinnya oleh just do it. I can do it. Saya bisa. Laksanakan saja, nggak usah banyak mikir gitu ya. Mengapa? Ya, karena seringkali kita itu harus dipaksa untuk melakukan aktivitas tertentu pada awalnya sebelum kita menikmatinya. Saya yakin juga pada awalnya untuk menjadi penghafal Quran teman-teman, mungkin di mana disuruhnya seperti sama orang tua itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau udah kesini punya jam tertentu untuk menghafal Al-Quran dan menikmati gitu ya. Ada rasa nikmatnya tertentu, ada rasa senang gitu. Nah, itu. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan barangkali.
Wah, Masya Allah ya, materinya luar biasa ini Ayah Raihan. Masya Allah, Barakallah. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai motivasi. Berawal dari paksaan dan berujungnya kepuasan, teman-teman. Ya, betul. Oke, siapa yang ingin bertanya boleh raise your hand atau mau chat, Bu Dina buka kolom chatnya boleh. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Oke. Oke, atau kita tunggu sebentar, barangkali ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa jawab. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Bentar. Oke, selanjutnya, ini contoh ya, ternyata masih ada. Contohnya yaitu tadi yang sudah disampaikan tadi ya. Hari-hari awal puasa Ramadan, sangat berat. Apalagi kalau teman-teman nggak pernah puasa Senin Kamis itu, perutnya tidak ada pemanasan, tiba-tiba puasa gitu. Berat awalnya, tapi kan teman-teman jalanin aja. Apalagi kalau diiringi, sering kita dengar dari para guru, para ustadz bahwa hikmah puasa Ramadan itu besar. Wah, itu mungkin tambah kekuatan untuk melawan kemalasan atau rasa berat di hari-hari awal. Tapi setelah 10 hari pertama lewat, terasa lebih ringan. Badan udah biasa, perut juga udah biasa nggak makan di siang hari, ya. Udah biasa sholat taraweh, udah biasa bangun sahur, akan dirasa lebih ringan gitu. Memang pertama kalinya berat, tapi setelah kita jalanin akan menjadi berkah dan menjadi kenikmatan tersendiri buat kita semua. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini nih praktek nih. Setelah kita tahu pentingnya, sebentar saya stop share dulu ya. Oke. Setelah kita setelah kita tahu pentingnya habit, nah secara pertanyaannya bagaimana sih membuat habit baru? Let's make habits. Ya, gimana sih membuat habit baru? Paling nggak ada 3 langkah teman-teman. Pertama, ada 3 langkah praktis ya. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Ini nih, mulai dari yang kecil ya. Mulai habit baru kita dengan hal-hal yang kecil dulu. Misalnya, bila teman-teman ingin membentuk habit, membaca buku misalnya, atau membaca Al-Quran misalnya, maka mulailah targetnya itu, saya akan membaca buku 10 menit sehari misalnya, atau 10 lembar hari membaca buku. Atau jika teman-teman ingin mempunyai habit membaca Quran misalnya, maka mulailah dengan yang hal kecil dulu misalnya. Saya ingin membaca Quran 1 halaman per hari misalnya ya. Atau 2 halaman per hari. Yang penting mulai dulu, tapi mulainya jangan yang besar-besar ya, jangan yang tinggi-tinggi. Wah, saya ingin baca ini, kalau yang udah biasa oke, tapi yang masih belum, mulai dulu dari hal yang kecil. Contohnya membaca buku atau membaca Quran. Misalnya saya membaca Quran 15 menit setiap hari misalnya, atau 1 lembar setiap hari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi langkah pertama adalah mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Misalnya kalau mungkin teman-teman kebiasaan membaca Al-Quran sudah terjalan misalnya ya, jam 7 misalnya. Kalau ini membaca buku, ya bisa dibentuk kebiasaan membaca buku. Kenapa kita perlu membaca buku? Karena buku itu gudangnya ilmu, kata Bapak Ibu Guru ya. Makanya kita harus rajin membaca. Caranya adalah
mulailah dengan 10 menit sehari misalnya dengan membaca buku, atau baca 2 lembar per hari misalnya, atau 10 lembar per hari. Gitu ya. Jadi mulai dari yang kecil. Kemudian, satu itu. Yang kedua, temukan tempat habit. Misalnya gini nih. Maksudnya ini adalah ini. Jadi kita cari patokan kegiatan kita yang sudah kita rutin lakukan. Misalnya, sholat subuh. Kita kan rutin sholat subuh atau sholat maghrib. Nah, kegiatan membaca tadi kita sisipkan di kegiatan yang sudah kita rutin itu. Misalnya, saya akan membaca setelah sholat maghrib misalnya. Saya akan baca Quran yang 10 menit tadi itu, atau yang 1 lembar per hari itu, setelah sholat maghrib misalnya. Atau setelah sholat subuh. Atau saya akan membaca Quran, membaca buku itu setelah mandi sore misalnya. Karena mandi sorenya rutin setelah jam 5 misalnya. Nah, gitu ya. Jadi, ditempelkan atau sisipkan habit itu pada aktivitas kita yang udah rutin, yang udah jadi. Yang misalnya yang paling sering udah jadi itulah mandi sore mungkin ya. Mandi sore teman-teman misalnya mungkin jam 5. Nah, tempelkan di situ. Saya akan membaca buku setelah mandi sore misalnya. Atau kalau sholat maghribnya rutin, bisa juga saya akan membaca Quran setelah sholat maghrib. Saya akan membaca Quran setelah sholat subuh misalnya. Gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah setelah lakukan kegiatannya, setelah kegiatan kita yang sudah jadi, yang sudah sering kita lakukan. Gitu. Nah, itu ya yang kedua. Ada yang bertanya di sini? Kalau ada yang bertanya, bicara aja ya. Dari ayah-ayah ini nggak kelihatan nih. Mungkin dari ibu atau bapak nanti bisa membantu siapa yang bertanya. Oke. Yang ketiga, ya berlatihlah terus. Awalnya terasa berat dan sering lupa, tapi buatlah pengingat di mana-mana. Biasanya di mana-mana tempat kita bisa beraktivitas, misalnya ditempel. Kan tadi sudah ada mau membuat habit membaca misalnya ya, tempel. Membaca buku 10 lembar per hari misalnya, tempel di kulkas. Membaca itu ditempel di meja belajar, tempel di meja tidur. Fungsinya sebagai pengingat supaya kita berlatih terus gitu ya. Nah, gitu. Jadi, mulai dari hal yang kecil, kemudian lakukan setelah aktivitas kita yang udah jadi. Kemudian yang ketiga, berlatih terus. Berlatih terus. Awalnya berat, ingat tadi, berlatih terus. Lama-lama akan enjoy nanti. Akan jadi kebiasaan, dan kebiasaannya kebiasaan yang baik ya. Gitu. Jadi ini penting kelihatannya buat ayah Raihan juga, walaupun sudah tua, tapi ini langkah ini penting, mulai dari hal yang kecil, ditempel, kemudian temukan tempatnya atau setelah aktivitas tertentu dan lakukan rutin. Berlatihlah terus berulang-ulang gitu ya. Di sini kalau ada yang ditanyakan sampai sini. Kalau nggak ada, lanjut. Kita lanjut. Kemudian, tadi teman-teman, yang 30 hari itu adalah baru mulai pembiasaan ya. Belum jadi ahli. Nah, andaikan teman-teman mau jadi ahli, tadi yang 30 hari terus-menerus itu belum jadi ahli, tapi baru baru jadi membiasakan kebiasaan. Nah, terus kalau mau jadi ahli perlu berapa jam? Menurut penelitian, katanya seseorang baru akan menjadi ahli. Ini ahli ya, expert ahli. Lebih dari sekedar biasa. Setelah ia berlatih selama 10.000 jam. Nah, Ronald Muhammad Salah, teman-teman, bisa jago seperti itu lebih kurang setelah 15 tahun dia bermain sepak bola.
Pelatih terus ya. Setelah 15 tahun, dia jadi ahli, jadi istimewa. Kemudian Ronaldo juga mungkin sekitar setelah sekian 10 tahun, dia bisa jadi ahli dalam sepak bola. Demikian pula tadi Ustadz Adi Hidayat, tidak langsung tiba-tiba jadi ahli ya, tapi ada proses dulu, mungkin setelah sekian tahun, apakah 5 tahun, mungkin kita nggak tahu. Yang jelas setelah sekian puluh tahun, sekian tahun, setelah melewati sekian 10.000 jam. Nah, misalnya nih teman-teman, kita berlatihnya 3 jam sehari. Maka untuk mencapai 10.000 jam itu perlu waktu 10 tahun. Contoh kayak Muhammad Salah tadi. Dia paling tidak berlatih 3 jam sehari terus-terusan. Maka 10 tahun dia udah jadi expert. Nah, kalau mau lebih pendek lagi, tentu latihannya harus ditambah. Dari tadinya 3 jam menjadi 6 jam per hari. Ya. Jadi, menjadi ahlinya lebih pendek lagi. Tadi 10 tahun, jadi hanya 5 tahun. Misalnya, kalau ini kita praktekkan kepada hafiz atau tahfiz yang menghafal Quran, tadinya kita hanya menghafal 3 ayat per hari. Memang akan tamat juga, tapi perlu waktunya lama. Nah, kalau kita tingkatkan jadi misalnya 10 ayat per hari atau 1 halaman per hari, tentu mencapai hafalnya itu akan lebih cepat daripada orang yang hanya 3 ayat atau 5 ayat per hari. Gitu, teman-teman. Nah, jadi intinya tidak ada yang ahli atau expert tanpa waktu latihan yang lama. Ya, tanpa waktu latihan yang lama, lebih kalau menurut ahli ini ada 10.000 jam. Kemudian, maka mulailah berlatih dan mengulang-ulang. Apalagi teman-teman masih junior-junior ya, nggak kerasa waktu 3 tahun, 5 tahun juga. Sekarang juga teman-teman nggak kerasa kan? Tahu-tahu udah hampir 6 tahun teman-teman sekolah di SD ITQA. Tahu-tahu udah hafal Quran yang udah lebih dari 1 juz. Padahal kemarin mau 1 juz aja luar biasa beratnya ya. Tapi sekarang teman-teman bisa senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata saya udah hafal nih. Juz 30 udah lewat, alhamdulillah. Itu berkat latihan dan mengulang-ulang latihan. Apalagi kalau terus-terusan, wah itu pasti akan jadi expert ya, atau akan jadi ahli. Kata orang, latihan membuat sempurna. Practice makes perfect. Gitu. Nah, tapi ini yang penting juga nih teman-teman. Tapi ada devil temptation ya. Memang ada untuk mencapai keberhasilan yang bagus itu nggak mudah. Ada di samping males juga ada godaan setan. Nah, godaan setan itu kalau kita kelompokkan paling tidak ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, mendingan. Ini juga nih. Nah, suka keluar kata mendingan gitu ya. Ini godaan setan nih. Misalnya, jadi mendingan ini, sudahlah kamu berhenti baca aja. Mendingan kok kamu udah nyobain daripada yang lain malah nggak pernah baca. Sudahlah kamu baca menghafal Al-Qur'annya 1 ayat aja per hari. Mendingan kamu 1 ayat. Yang lain bahkan nggak ada yang menghafal. Mendingan saya udah baca 2 halaman. Yang lain mah nggak ada yang baca sama sekali. Nah, mendingan ini bahaya teman-teman. Nah, itu ya godaan setan yang pertama. Yang lain juga begitu. Gitu betul. Mendingan saya bangun siang aja yang lagi atau mendingan sudahlah kamu berhenti aja membaca. Mendingan kamu udah nyobain baca. Yang lain bahkan nggak pernah baca loh. Sudahlah kamu sholatnya sholat zuhur aja. Mendingan kamu sholat zuhur. Yang lain nggak pernah sholat. Masya Allah teman-teman. Godaan yang pertama kayak gitu tuh. Ini yang akan merusak. Dengan kalimat mendingan ini, sebenarnya Mr. Setan itu berharap kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan yang lebih buruk. Sehingga kita mencukupkan diri pada hal buruk. Karena ada yang lebih buruk dari kita. Gitu ya. Nah, itu satu mendingan. Ada lagi teman-teman. Ini dicuplik dari buku karya Aiton Nirojim. Yang kedua,
Yang ini bahaya juga, ini yang lain juga begitu. Alah, ini mantap nih, ini pembahayaan. Yang lain juga begitu gitu ya. Jadi maksudnya nggak apa-apalah terlambat ke sekolah, yang lain juga banyak yang telat gitu. Nggak apa-apalah terlambat masuk Zoom untuk bersekolah aktivitas, yang lain juga telat gitu ya. Nah, ini yang lain juga begitu, ini berbahaya. Kalimat ini, yang lain juga begitu, itu seolah-olah kita merasa lebih tidak bersalah saat kita melakukan sesuatu di bawah standar. Hanya karena yang lain juga berbuat yang sama. Gitu ya. Nggak apa-apalah, nggak baca, yang lain juga nggak baca. Nah, itu godaan kita itu. Nah, itu akan membuat kita nggak punya kebiasaan yang baik nanti. Bahkan nggak punya keahlian. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali ini aja. Sekali ini aja gitu ya. Ini bahaya juga nih teman-teman. Sekali ini aja. Maksudnya ini geser dulu nih, nggak kelihatan. Sekali ini aja. Jadi kalimat ini muncul supaya kita lengah. Misalnya nih, kita sudah biasa baca Quran setelah subuh atau setelah maghrib. Dan alhamdulillah udah kita capek dengan penuh perjuangan. Suatu waktu, karena kita capek dan ngantuk, setelah sholat subuh, kita nggak baca Quran, tidur. Sekali ini aja deh nggak baca Quran gitu. Penyakit itu datang, teman-teman. Mr. Syaiton Ar-Rajim itu datang tuh, menggoda ke telinga kita atau ke hati kita. Was-was yang membisikkan. Apa-apa sekali ini aja. Nah, padahal udah sekali, keterusan nanti. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Nah, jadi ada 3 hal yang harus kita hati-hati dalam setelah melatih kebiasaan kita ya. Yang pertama, hati-hati dengan mendingan. Yang kedua, yang lain juga begitu. Kemudian yang terakhir, sekali ini aja. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan itu. Akan merusak habit kita yang udah terbentuk. Apalagi sekali ini aja. Itu penghancur habit kita yang udah terbentuk. Kita sudah berjuang, bangun pagi, ngaji setelah maghrib, tapi tiba-tiba muncul, sekali ini aja nggak apa-apa kali. Gitu. Terus kita ikutin. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan godaan Mr. ini. Mr. Syaiton Ar-Rajim, setan yang terkutuk ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ayah, nggak kerasa nih waktunya udah mau habis. Oh iya, sedikit lagi udah mau habis ya. Oke. Allah. Udah mau selesai. Nah, penutup. Keren banget ini, motivasi nih sekalian jadi training motivasi buat anak-anak. Biar nggak tergoda dengan godaan mendingan. Yang lain juga gitu kan. Anak-anak suka betul. kerjain, hafalin gitu ya. Bu, yang lain juga gitu, Bu. Gitu. Aduh. Jadi semoga setelah mendengar pemaparan hari ini, teman-teman nggak ada lagi ya kata, yang lain juga gitu, Bu, ya. Teman ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, ini dibuka beberapa pertanyaan ya, teman-teman, karena waktunya juga sudah mau habis ya. Dan mungkin Ayah Rehan juga mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya nih mengenai tentang habits nih, teman-teman. Silakan. Yang ingin bertanya, raise your hand atau boleh men-chat pertanyaannya, teman-teman. Ya. Oh, ngantuk ya? Oh iya, ngantuk ternyata ya. Itu berarti kena godaan setan, Ayah. Iya, memang teman-teman, tantangan belajar Zoom itu fokus, konsentrasi, dan ngantuk ya. Aduh, ngantuk ya, mohon maaf. Ya, yang lain juga, betul ya, Bara. Yang lain juga ngantuk. Gitu. Atau gini,
sekali ini aja nggak apa-apa, ngantuk kok guru tamu ini. Ya, bisa juga. Iya. Oke. Yang Jadi ngantuk boleh minum dulu, minum. ternyata ada yang lain juga. Oke, ya. Ada yang mau kasih pendapat atau teman-teman punya tanggapan terkait yang tadi disampaikan oleh Ayah Raihan? Atau mau minta tips nih biar habitsnya tuh jadi apa tadi? Jadi ahli gitu. Ayo teman-teman silahkan bertanya. Aduh. Iya. Apa keberatan topiknya kali ya? Jadi ya Pak Mul, ini Pak mau coba sedikit menanggapi Ayah. Iya, silakan Pak Tadi Mul. Pak Mul serasa tertampar juga nih sebenarnya. Sama Pak Mul, itu buat saya juga. Itulah bisikan-bisikan setan yang memang yang menghampiri kita gitu ya. Kadang kalau misalnya nih Pak Mul kan